Anna Jibril alaihi salam nazala faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam turun dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuqri'uka salam wa yaqulu laka atuhibbu an aj'ala hadhihi al-jibala dhahaban wa takuna ma'aka haitsuma kunta?" Sesungguhnya Allah mengirim salam kepadamu, wahai Nabi. Allah berfirman kepadamu, apakah engkau mau aku jadikan bukit ini menjadi emas? Wa takuna ma'aka haitsuma kunta, dan selalu ada bersamamu dimanapun kau berada. Nabi ditawarin bukit segede-gedenya, ya. Mau gak Nabi dijadiin emas nih bukit? Di mana beliau Rasulullah SAW fa'atraqa sa'atan thumma qala. Kemudian Nabi diam sejenak, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Jibrilu, ad-dunya daru man la daru lahu, wa malu man la mala lahu, wa yajma'uha man la aqla lahu." Wahai Jibril, dunia adalah negerinya orang yang tidak punya negeri, hartanya orang yang tidak punya harta, dan mengumpulkan dunia oleh orang yang tidak punya akal baginya, ya. Dan yang mengumpulkan dunia adalah orang yang tidak memiliki akal. Faqala lahu Jibril, maka malaikat Jibril pun berkata, "Sabbataqallahu ya Muhammadu bil qawli tsabit." Semoga Allah meneguhkanmu dengan ucapan yang teguh itu. Ya. Dunia negerinya orang yang kagak punya negeri. Jadi kalau kita menganggap, waduh, udah indah deh kita hidup, mantap udah, ya, kayaknya nggak ada yang lebih indah dari apa yang kita rasakan saat ini, ya. Akhirnya terlena dengan segala keindahan dunia, terbuai dengan segala macam kemewahan dunia, lupa dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang kayak begini hakikatnya dia nggak punya negeri, ya. Kenapa? Karena negeri yang sesungguhnya, yang kekal abadi, yang kenikmatannya tiada ada yang pernah mengalahkan daripada kenikmatan dunia, adalah negeri akhirat, bukan negeri yang saat ini kita jalani. Kemudian hartanya orang yang kagak punya harta. Saya pernah kasih tamsil gambaran, dunia itu hartanya orang yang tidak punya harta. Kita punya duit 1 juta, segala macam udah selesai, ya, bayar ini, bayar itu, bayar ini, nabung juga udah ada duit di kantong 1 juta. Datang ponakan minta bantuan nambahin buat bayaran sekolahan, minta 300, kita kasih 100, ya. Masih ada 900 di kantong. Pulang tuh ponakan. Yang 900 kita buat jalan-jalan, beli segala macam, ya makanan, ya segala macam dah. Pertanyaan, hakikatnya harta kita yang 100 apa yang 900? Harta kita yang 900 apa yang 100? Yang 100. Yang 900 habis begitu doang. Tapi yang kita kasih buat ngebantu orang yang memerlukan tadi, itulah yang tersimpan, terpelihara pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin, ya. Jadi hartanya orang yang tidak punya harta. Kemudian mengumpulkan dunia orang yang gak punya akal, ya. Orang yang tidak punya akal baginya. Artinya kalau memang dunia yang semata-mata dunia,
Ya hadirin ya, saya pernah memberikan kisah ya, karena memang ada orang yang udah sedekah, udah infak, udah segala macam dikeluarin, dia bantu aja orang, tapi karena memang keran rezekinya kenceng dibuka, wah ya. Kalau keran rezeki kenceng, ya Allah, ya. Siapa yang mau halangi kalau Allah sudah mengkehendaki? Ini ya. Nah, jadi dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu, ya, sebab-sebab yang kau akan menjadi bahagia kelak di negeri akhirat. Artinya umur yang Allah berikan kita isi dengan ibadat dan lain sebagainya. Tuh, buat kehidupan yang bahagia di negeri akhirat. Tapi jangan kau lupakan bahagiamu di dunia ini. Nah, dunia pun dicari. Ini ya. Dan berbuat baiklah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, hadirin ya. Jadi bukannya tidak boleh kaya ya, bukan tidak boleh kaya. Kaya tapi banyak membantu orang yang tak berpunya, nah itu luar biasa. Karena kalau kita lihat kemarin contoh-contohnya itu, akhirnya yang masuk surga siapa itu? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kalau sedekah, hadiah, infak sampai berapa ratus kuda, unta, sampai segala macam bahan makanan, semuanya diserahkan pada umat Islam. Nah ini hadirin sekalian ya, karena memang ada yang disebut dengan kesolehan sosial.